إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin wal akibatu lil muttaqin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin ala sayyidil mursalin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin ala sayyidin nabiyyin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin ala sayyidil mahbubin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu dan bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, faya ibadar rahman. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita melaksanakan Shaum Ramadan pada hari yang kedua dan sebagian ada yang hari ketiga. Maka ada 26 atau 27 hari ke depan, 27 atau 28 hari ke depan, kita akan bersama-sama melejitkan potensi yang ada dalam diri kita untuk lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, mumpung masih di awal, kita bersama-sama memulai dengan sebuah manifesto yang besar dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini, agar ibadah kita, iqamul Ramadan, siyamul Ramadan kita bukan pada tataran prosedural, kaifiyah dan tata cara kita berpuasa saja, tapi sudah lebih kepada substansial dari sisi makna dan hikmah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Mari kita mulai dengan sebuah pantun. Dari Balikpapan ke kota Kendari, semoga Ramadan tidak seperti timun suri. Bapak Ibu tahu ya tentang timun suri. Timun suri itu akan muncul, akan ada ketika bulan puasa. Sebagian orang mungkin mengidolakan, tapi sebagian banyak tidak memperhatikan. Bahkan di komplek kita biasa-biasa saja terhadap timun suri itu. Bahkan kalau kita diantarkan, ada saudara kita membawakan timun suri itu, ya kita biasa saja, bahkan bingung kita mau apain ini timun suri. Berbeda kalau ada jamaah mengantarkan kepada Ustadz BHS, nah itu pasti bersyukur dan luar biasa. Maka jadikan Ramadan itu seperti ketika kita mendapatkan BHS, bukan diantarkan timun suri. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayyuhas-shaimun was-shaimat yang insya Allah semakin imun terhadap maksiat.
Artinya Ramadan itu bukan hal yang biasa sebagaimana kehadiran timun suri yang tidak kita perhatikan. Tapi jamaah sekalian yang berbahagia, maka memulai momentum dari awal Ramadan sampai nanti akhir Allah berikan mudah-mudahan panjang usia kita dan kita bisa melaksanakan itu seluruhnya, harus betul-betul memberikan sebuah nilai dan makna yang lebih, sehingga pada saat Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, maka nilai-nilai itu menjadi karakter dalam diri kita. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, ayatnya singkat, hafal kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kita potong di situ dulu. Orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan siam. Nah, kita fokus pada persoalan siamnya. Makna siam, saya tidak ingin menyampaikan dari sisi maknawiyah terhadap siam, tapi asyam wal lafdun tatarakabu min arba'ati ahrufin. Sebuah lafaz yang terdiri dari 4 huruf. Harfus shad, harfu iya, harful alif dan harfu mim. Apa maknanya? Harfus shad bermakna sabar. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, Ramadan itu menciptakan kita, memulai menancapkan dan menanamkan dalam diri kita tentang karakteristik nilai-nilai sabar. Bukan hanya pada saat sabar itu diucapkan ketika ada ujian, ketika ada musibah, tapi sabar menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita. Sehingga Al-Quran menyampaikan wasta'inu bisobri wassalah. Maka meminta tolonglah kalian seluruhnya dengan wasilah sabar dan sholat. Sekilas mana sabar dan sholat sejajar, sekilas. Artinya begitu penting nilai-nilai kesabaran dalam kehidupan kita. Jadi sabar dalam berpikir, sabar dalam berucap, dan sabar dalam bertindak, serta sabar dalam kebijakan. Islam mengajarkan dalam ketaatan yang panjang, insya Allah kita bersama-sama ini juga butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh keistiqomahan kita. Dalam kita ingin jauh dari maksiat, itu juga butuh kesabaran. Untuk tidak terperangkap dalam godaan, dalam ad-dunya mataul hurur, itu butuh karakter sabar. Tetapi sabar dalam hal ini adalah sabar yang menjadikan sebuah pertolongan dalam kehidupan kita. Sabar yang lebih sifatnya adalah bukan lagi pasif, tapi sabar menjadi strategi kehidupan kita. Orang berdakwah, orang hidup dalam bersosial masyarakat, kalau karakter sabarnya hilang, maka tentu nilai-nilai kerukunan ukhuwah akan juga tercerabut. Itu yang pertama. Jadi asyam itu menciptakan kita seharusnya orang yang lebih bisa dalam musibah, dalam ketaatan kita kepada Allah, lebih punya karakteristik sabar dalam kehidupan kita. Yang kedua, harfu iya, bermakna yakin. Kenapa selalu disampaikan, diingatkan oleh para asatidz kepada kita? Man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan dengan landasan keimanan, hitung-hitungannya di hadapan Allah, akan diampuni dosanya, begitu yakin. Dalam kehidupan berRamadan, bersiam kita ini agak unik dan agak berbeda dengan kehidupan kita di bulan-bulan selain Ramadan. Begitu tinggi motivasi bahkan sugesti terhadap sebuah amalia ibadah kita kepada Allah. Karena muncul siam kita menanamkan kita kepada sebuah keyakinan, akan menancapkan keimanan kita kepada Allah, seluruhnya kita kembalikan kepada Allah. Maka kalau nilai-nilai ini kita bawa dalam kehidupan kita berikutnya, tentang sebuah keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah, terhadap begitu banyak syariat Allah yang diperintahkan kepada kita, dan kita laksanakan dengan segenap keyakinan kita, persoalan pahala itu urusan Allah. Indah sekali Islam dilaksanakan oleh umatnya kalau landasan keyakinan ini tidak hanya muncul pada saat Ramadan. Maka siam mengajarkan kepada kita tentang sebuah keyakinan.
Yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, harfu alif bermakna ulfah, tabassam, lembut, wa allafa baina qulubi, dan mari kita di antara hati-hati kita saling melembutkan. Bahkan sebagian ada kalam hikmah mengatakan layinul mar'i khairan min ulumihi, lemah lembutnya seseorang itu lebih tinggi, lebih baik daripada ilmunya. Ulfah, bagaimana kepedulian sosial kita, bagaimana keseimbangan kita hablum minallah dengan hablum minan nas, kesolehan-kesolehan ritual kita, sholat-sholat rawatib kita, tarawih kita, sepertiga malam kita, kemudian baca Al-Quran kita, amalia-amalia yang lain sebanding dan sejajar atau seimbangkan dengan hablum minan nas. Kesalahan-kesalahan sosial hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Karena Asia mengajarkan kepada kita ulfah, lembut, lemah lembut, maka prinsip kita di dalam apapun kita akan menjaga keseimbangan dalam sebuah kehidupan kita. Kalau pertama yang kita miliki dalam diri kita itu lemah lembut, baik terhadap sesamanya, baik terhadap bawahan, terhadap atasan, dan seterusnya dalam kita bekerja. Itulah Asia. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang berbahagia, harfu mim bermakna mutmainnah, tenang. Apa sih kehidupan yang kita harapkan? Hanya dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan itu ending yang kita harapkan, husnul khotimah. Allah panggil kita dalam keadaan orang-orang yang tenang, sebuah nafs yang tenang, kembali kepada hamba-hambaku dan masuklah surga, kata Allah. Maka Ramadan atau asyam menciptakan kita bukan hanya seperti timun suri, tapi menciptakan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih tenang. Tenang dalam beribadah, khusyuk khudu dalam beribadah, tenang dalam bermuamalah, tidak gerasa gerusu, tidak petentengan, tidak petakilan. Maka sesungguhnya kehidupan kita kalau dibangun dengan mutmainnah, maka insya Allah tatanan ke masa semakin baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesimpulan akhir, dan ini menjadi kuat kita hari ini, kalau yang kita isi adalah perut dan otak nutrisi yang kita penuhi, maka kita hanya sebatas menjadi makhluk hidup. Tapi dengan Ramadan keimanan hati kita penuhi, maka insya Allah kita menjadi manusia yang sejati, yang lebih memberikan nilai dan makna dalam kehidupan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz.